Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak 5A. Pagi hari ini tetap semangat belajar ya. Pagi hari ini Bu Sarah akan menerangkan tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan pembelajaran 1. Perhatikan buku paket kalian ya, tema 1. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari yaitu mapel IPA mengenai menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kemudian selain IPA kita akan belajar juga bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua, kita akan menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Sudah siap belajar ya anak-anak? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Perhatikan buku kalian halaman 2. Di situ ada teks bacaan antara Bapak dengan Edo. Nah, kira-kira bacaannya mengenai apa ya? Kalian baca dulu. Sudah dibaca? Kalau sudah dibaca, di situ percakapannya kira-kira mengenai apa? Nah, kedua percakapan tersebut itu tentang organ gerak. Kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun tanpa organ gerak. Nah, sekarang Bu Sarah tanya, apa yang dimaksud dengan organ gerak atau gerak? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut disebut dengan sistem gerak. Mengapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, akan tetapi tulang juga memiliki fungsi utama dalam tubuh hewan dan manusia, yaitu yang pertama, tulang berfungsi untuk membentuk tubuh. Yang kedua, digunakan untuk menopang tubuh. Yang ketiga, digunakan untuk melindungi organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal. Nah, sedangkan untuk otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Tadi kita sudah belajar tentang alat gerak, kemudian kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, perhatikan bacaan halaman 3 mengenai organ gerak manusia dan hewan. Bu Sarah tanya, di situ ada berapa paragraf? Nah, dari bacaan teks tersebut ada 5 paragraf. Paragraf pertama yaitu yang salah satu ciri dari makhluk hidup. Paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan. Paragraf ketiga yaitu organ gerak pada hewan dan manusia. Paragraf keempat yaitu tulang disebut alat gerak pasif. Sedangkan paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif. Nah, kalian sudah paham ya, nanti dibaca sendiri. Sudah dibaca ya. Sekarang Bu Sarah kasih contoh 1, yaitu paragraf pertama. Perhatikan pada paragraf pertama.
Paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, itu bagian dari paragraf 1. Kemudian kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, kira-kira apa ide pokoknya? Ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokoknya berada di awal kalimat. Kemudian kalimat pengembangnya apa? Yang pertama, secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kemudian yang kedua, kalimat pengembangnya makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Jika pada kalimat pengembangnya ada 3 ya semuanya harus ditulis 3-3-nya. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kalian coba tentukan ide pokok dan kalimat pengembang paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 2, 3, 4, dan 5 di buku latihan kalian. Setelah itu, kamu kembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ada 3. Yang pertama, ide pokok organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, itu kamu kembangkan. Kamu buat suatu paragraf sendiri. Ya, ada 3 ide pokok. Setelah itu, kamu sudah belajar tadi apa yang dimaksud dengan ide pokok, fungsinya apa, cara menentukannya apa. Kemudian kamu tuangkan dalam kolom tentang pengertian ide pokok, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Setelah itu, kamu tulis kesimpulan yang dapat kalian ambil dari menentukan pengertian tadi, ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Bu Sarah. Selamat mengerjakan dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.